kalau tidak ada yang menantang, wah itu gampang banget. Itu gampang banget. Bahkan Bitcoin kalau semua miners dimatikan, cukup satu orang aja yang nyalain komputer biasa ya, bahkan laptop, dia bisa mendapatkan Bitcoin. Difficulty-nya turun drastis ya Pak ya berarti ya? Drastis. Jadi semua penambang Bitcoin ya, kita contohkan ya, semua penambang Bitcoin mati Bitcoin minersnya, ya, miningnya. Ya. Tunggu 2 minggu, satu orang aja nyalain satu pada laptopnya sendiri, ya. Itu akan jadi. Nah, mahal tidak. Tapi kalau di sini yang saya bilang tadi, kita mau mendapatkan nikel, mau mendapatkan emas, mau mendapatkan batu bara, mau ada kompetisi atau tidak ada kompetisi, ya tetap kita harus melakukan pekerjaan seperti ini. Itu bedanya. Dengan resiko yang sama, walaupun ada kompetisi ataupun tidak ada kompetisi. Nah, dan yang satu harus diingat, ya oke, Bitcoin memang jumlahnya terbatas, ya. Tapi berapa banyak koin yang bisa muncul? Betul. Susah token, ya. Nah, sedangkan ini siapa yang buat pada nih? Nikel, alam semesta. Nature. Betul. Nature. Dan kita nggak bisa ngatur alam. Oh, saya mau bikin emas di sini sekian ratus ribu ton, nggak bisa. Ya. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau walaupun saya senang ya dengan teknologi blockchain yang ada, tapi kalau disamakan, ya jujur saya nggak rela. Apalagi ada, bisa lihat ya Pak Yohanes nih panas-panasan ya, jalan berapa kilometer sehari menambang nikel ya untuk bisa mendapatkan hasil, masa disamakan dengan nambang kripto. Ya, paham. Jadi mungkin Pak, Bu, saya rangkum sedikit ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa pertambangan sumber daya alam, misalkan nikel ataupun emas, batu bara dan sebagainya, tidak bisa disamakan dengan pertambangan kripto. Yang pertama, di dalam dunia pertambangan kripto itu ada yang namanya competition cost. Competition cost itu berarti biaya mahal hanya gara-gara banyak yang melakukan, kompetisinya tinggi. Dimana kalau kita lihat penambangan sumber daya alam, mau ada kompetisi mau tidak ada, itu ada yang namanya necessity cost. Overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus diangkut dulu, baru bisa menambang nikel misalkan. Ya, mau ada yang nambang, mau tidak ada yang nambang, Pak Yohanes, betul ya? Betul. Ya. Mau kita ada kompetisi atau tidak, tetap harus. Tetap overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus dites dulu kadarnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah memang kripto ini terbatas kalau memang mereka nih mengikuti kaidah kripto yang awal ya, yang benar ya. Tapi yang bisa bikin kripto berapa banyak? Sementara kembali kita ngomong sumber daya alam, yang membuat bukan manusia. Ya, tapi adalah semesta. Pak, lebih luar biasa ya Pak ya kalau kita bisa minta sama alam gitu, saya mau nikelnya sekian gitu misalkan, bulan depan bisa nambah gitu kan, luar biasa ya. Wah, pengen banget saya Pak Dani. Kalau bisa, itu mungkin mesti minta ke Tuhan yang Maha Esa kali ya. Sayangnya tidak bisa ya Pak ya. Ya. Ini apa nih Pak yang sedang kita lihat nih Pak? Ini. Ya. Jadi ya, Pak Yohanes masih bisa dengar saya Pak? Halo? Oh, itu lihat tuh lagi. Ini laptop ya Bu ya. Pak Yohanes masih bisa dengar kita Pak? Dibuang. Dibuang. Masih. Oke. Ya, ini dipindahkan. Jadi ini dipindah ke sini. Lagi dipindahkan tuh, lagi numpuk. Ya, yang hijau-hijau ini adalah yang namanya nikel, Bapak Ibu. Overburden itu sampah ya, teman-teman. Dan ini dibuang. Oke. Ya, ini biasanya nanti untuk kan kita ada stockpile ya, di mana kita akan naruh yang seperti ini nih. Ya, kita akan naruh yang seperti ini. Nah, ini biasanya di bawahnya kita bikin dulu, kita alas. Oke. Dengan ore yang kadar rendah. Ya, supaya nggak terkontaminasi.
dengan tanah. Oke, jadi yang kadar rendah itu digunakan sebagai alas ya Pak ya, agar kadar menengah atau tinggi tidak terkontaminasi dengan tanah. Betul. Nah, ini apa nih Pak yang lagi kita lihat nih Pak? Yang barusan tuh Pak. Yang mana? Yang itu. Yang ini? Iya. Ini sama, ini kadar rendah. Oh, itu juga kadar rendah. Ya, makanya kita pisah. Kita pisah dan Oh, ini yang kadar tinggi Pak ya. Ya, ini kadar tinggi. Nanti ini kita mau bikin stockpile, ya kita mau bikin tempat untuk naruh stok kita. Nah, makanya kita taruh di sini nanti untuk kita bikin karpet. Oke, baik. Bapak Ibu masih bisa melihat ya? Masih bisa melihat gambarnya jelas ya? Jelas. Ayo. Semua masuk DNHI. Lihat tuh. Masih terhubung. Ini ada berapa peserta sekarang? Saya nggak bisa ngelihat lagi. Saya belum bisa cek nih. Oke, mantap. Pak Yohanes masih terhubung Pak? Ya. Masih terhubung ya? Masih terhubung Pak. Berarti mudah-mudahan Pak. Nah, itu yang membantu kita Pak Dhani supaya bisa terhubung. Mungkin kelihatan kali ya? Iya. Ada tiang. Iya, kelihatan Pak. Ya. Saya dengar wifi-nya digantung di sana Pak, betul ya Pak ya? Ya. Kita korbankan dia. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa ada live streaming ini, pengorbanan Pak Yohanes untuk Anda itu sangat luar biasa ya, karena sinyal di sana pun tidak gampang untuk bisa mendapatkan sinyal ini. Terbukti ya Pak Yunias ya, berapa kali kita coba gagal terus ya Pak ya? Ya betul sekali ya, dan baru hari ini kita bisa tampilkan dengan kualitas gambar yang luar biasa ya. Oh, kalau sudah di bawah sudah tidak ada sinyal ya Pak ya? Ya. Karena ini kan banyak mineral logam ya. Ini banyak mineral logam di dalam, ada magnesium, ada segala macam Fe. Nah, itu biasanya sinyal handphone akan terganggu. Oke. Jadi memang harus dari atas ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Ya. Seperti inilah kira-kira bentuk pertambangan nikel. Tapi tolong jangan disamakan dengan pertambangan kelas besar ya, seperti Vale atau Antam. Nah, itu dia. Ya, kita masih perangkat lah ya Bapak Ibu ya. Ini masih tahap awal, jadi kita juga apa adanya ya yang kita kasih lihat sama Anda. Ya, mari kita selalu doakan Pak CEO semoga sehat selalu ya. Selalu dilindungi, proyeknya lancar, agar kita bisa ke depannya bertambah kesejahteraan, memberikan lebih banyak kesejahteraan juga kepada para Nagaya holder. Amin. Amin. Saya menyampaikan Ya, mungkin itu Pak Dhani. Oke, Pak Yohanes, mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita close sesi live streaming hari ini Pak? Ya, saya secara pribadi dan mewakili tim ya, mewakili juga Pak Dhani, Pak Yunias, Bu Siska juga, Pak Yosua, dan semua yang ada di manajemen Nagaya, ya kami sangat berterima kasih, ya terutama untuk support semua Nagaya hodlers yang ada, ya terutama yang ada di Indonesia, yang ada di dalam voice chat hari ini, ya jadi kita memang baru memulai, ya. Kita memang baru memulai. Jadi ini yang selalu ya Pak, melihat Nagaya ini sebagai sebuah anak, ya, sebagai seorang anak kecil yang masih merangkak, yang masih berusaha untuk berjalan. Mungkin ya kalau untuk jalan saya bilang masih belum ya, tapi masih merangkak. Nah, kami pun berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini, ya supaya kita nggak mau juga ya dia terlalu cepat besar, terlalu ini, karena biasanya apa yang cepat kelihatannya baik, biasanya juga cepat jeleknya ya Pak Dhani ya. Betul Pak, ya, betul. Kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan startup, ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah baca, bahwa contohnya, saya lupa sebut nama ya, banyak kan perusahaan-perusahaan startup besar yang sekarang sudah mulai mengurangi karyawan, mengefisiensi dan segala macam, padahal kelihatannya mereka pada waktu mulai wah, boom gitu ya. Wah, kayaknya fenomenal banget gitu. Nah, tapi baru berapa tahun berjalan, tapi sudah mulai kelihatan bahwa mereka harus
perampingan karyawan harus segala macam. Nah, kita juga nggak mau yang seperti itu. Kita mau Nagaya ini menjadi anak yang kokoh, yang tegar ya, yang kuat menghadapi segala macam cobaan. Ya, memang dia belum sempurna. Kalau saya sendiri juga bilang Nagaya ini jauh dari sempurna. Ya, tapi kita butuh waktu dan kita pun butuh support dari semua orang. Kenapa? Karena Nagaya ini bisa berjalan bukan karena manajemen saja, tapi karena dukungan dari semua pihak, ya, terutama juga dari Nagaya Foundation. Ya, jadi banyak juga hal yang belum bisa kita jalankan, banyak juga hal yang belum bisa kita perlihatkan, tetapi yakin ya ke depan ya bisa kita lihatkan ya Dani ya kepada semua orang, kita tunjukkan Nagaya ini ya kan Nagaya ini ya. Saya secara pribadi adalah anak saya sendiri ya, tentu saja tidak pernah ada orang tua yang mau merusak anaknya, betul nggak? Betul. Tidak pernah ada orang tua yang mau menyusahkan anaknya, tidak ada orang tua juga yang mau anaknya jadi jelek. Nah, jadi saya sangat-sangat berterima kasih untuk semua support ya, baik dari tim manajemen yang lain ya kan, baik juga dari ini juga dari Akarmas, karena terus terang kita banyak terbantu ya, karena untuk memulai seperti ini kalau nggak ada koneksi nggak gampang Pak Dani. Betul Pak. Ya, kalau kita mau mulai usaha seperti ini. Betul. Nah, jadi saya juga sangat berterima kasih juga ya, ke keluarga juga saya berterima kasih. Nah, kenapa? Karena mau mensupport ide dan gagasan saya ini. Ya, nah, dan seluruh Nagaya Holders yang ada. Jadi ingat bahwa Nagaya ini diciptakan bukan sebagai aset besok, atau sebagai aset minggu depan, atau sebagai aset bulan depan, bukan. Kita buat Nagaya ini sebagai aset masa depan, aset yang nantinya bisa juga kita teruskan ya kepada keturunan-keturunan kita berikutnya, itu dia. Amin. Bukan cuma kita nikmatin sesaat, bukan cuma kita rasakan sesaat, habis itu hilang. Nah, itu bukan tujuan saya dalam menciptakan Nagaya ini. Amin. 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 Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak untuk semua support bagi yang sudah diberikan ke Nagaya. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin boleh Pak kameranya dipindahkan ke yang depan Pak, jadi teman-teman bisa melihat Bapak. Oh iya. Oke. Daripada ngeliat saya Pak. Iya dong. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat ya, langsung CEO kita sedang bekerja, lihat ya. Beliau ini bukan CEO yang hanya nunggu ya, nyuruh-nyuruh. Beliau turun langsung ke lapangan dan kerja untuk Anda semua Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya. Sehat selalu Pak. Semoga lancar semua di sana. Ya. Amin. Ya, dan kita selalu doakan ya, semoga proyek diberkati Pak, agar kita bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang Pak. Amin. Amin. Ya. Oke, Pak Yohanes, terima kasih Pak. Selamat bekerja kembali Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dani, Pak Yunias, Bu Siska, Pak Joshua, dan semua Nagaya Holders. Saya izin pamit dulu. Terima kasih Pak.